Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-An'am, dan kita akan memulai daripada ayat yang ke-51. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, itu dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya, nunnya dileburkan ke dalam huruf ya ataupun dimasukkan dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Ayu. Hukum bacaan idgham bi gunnah dibacanya sambil didengungkan. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru. An yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min duni. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, ini dinamakan dengan ikhfa aqrab. Makna aqrab itu dekat antara makharijul huruf nun dengan da, posisinya saling berdekatan. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf dal. Mildu. Hukum bacaan ikhfa aqrab dibacanya juga sambil didengungkan. Namun kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan, itu lebih ke samar. Mildu, ya. Jadi jangan dibaca mingdu ataupun mindu, jelas. Ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min duni. Min dunihi waliyyun wala syafi'. Min dunihi waliyyun wala syafi'. Wala syafi'un la'allahum yattaqun. Ulla, ada harokat tanwin summah bertemu dengan lam yang bertasydid
dinamakan dengan idgham bila gunnah. Cara bacanya, harokat tanwin summah dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf la dengan cara ditekan, dan masuknya kamil secara sempurna tanpa tersisa bunyi tanwinnya. Ulla, jadi jangan dibaca unla, ya. Hukum bacaan idgham bila gunnah, dibacanya tiada berdengung. Wala syafi'un la'allahum yattaqun. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu dinamakan dengan ikhfa syafawi. Cara bacanya, mimnya ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Bi, ya. Jadi bunyi mim ini sudah menjadi agak samar-samar. Bi. Hukum bacaan ikhfa syafawi, dibacanya sambil didengungkan. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf jimnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Wajah, keluar bunyi je sekedar saja. Bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'. Nun sukun bertemu dengan huruf sya, ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Makna awsat itu pertengahan antar makharijul huruf nun dengan sya. Posisinya tidak begitu dekat, juga tidak begitu jauh. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf sya. Min sya. Hukum bacaan ikhfa awsat, dibacanya sambil didengungkan. Namun kalau dibandingkan tingkat dengungan dan kesamaran, itu seimbang atau setara. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Harokat tanwin kisrah bertemu dengan waw yang bertasydid di lain kalimat, ini dinamakan dengan idgham bi gunnah atau juga disebut dengan idgham ma'al gunnah. Cara bacanya, harokat tanwinnya dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf waw dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan.
wa, ya, jadi jangan dibaca inwa, itu bacaan yang salah. Hukum bacaan idgham bi gunnah, dibacanya sambil didengungkan. Min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'. Min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Tatru, ada ta sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, to-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Tatru, keluar bunyi to sekedar saja. Min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu. Tasydid di huruf nun dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, ta-nya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Tanna, hukum bacaan ghunnah musyaddadah, dibacanya sambil didengungkan. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i mannallah liyaqulu ahaula'i mannallah ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Nun sukun bertemu dengan huruf ba dinamakan dengan hukum bacaan iqlab. Makna iqlab itu membalikkan daripada bunyi nun sukun menjadi bunyi mim. Jadi yang dibaca di sini adalah mim sukun ketemu ba. Mim ba, ya. Hukum bacaan iqlab dibacanya sambil didengungkan. Ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Alaysa Allahu bi'a'lama
الشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم Nun sukun bertemu dengan huruf kaf dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Mana ab'ad itu jauh antar makharijul huruf nun dengan kaf, posisinya saling berjauhan. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf kaf. Minkum. Jadi disamarkan nunnya dulu, jangan langsung minkum, ya. Ataupun minkum, itu bacaan yang salah. Tapi yang benar minkum, ya. Hukum bacaan ikhfa ab'ad dibacanya sambil didengungkan. Namun kalau dibandingkan dengungan dengan samaran, itu lebih ke dengung ketimbang samar. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum Man amila minkum su'an bijahalah Man amila minkum su'an bijahalah Man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Ururra ada harokat tanwin zummah bertemu dengan ra yang bertasydid
Ini dinamakan dengan idgham bila gunnah. Cara bacanya, harokat tanwin summah dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf ra dengan cara ditekan. Rurra. Ya, bacaannya dua-duanya tebal. Rurra. Hukum bacaan idgham bila gunnah, tiada berdengung. Wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabin. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabin. Walitastabina sabilul mujrimin. Walitastabina sabilul mujrimin. Wa kadza, dza letak posisinya di ujung lidah, ditekan ke gigi seri bagian atas. Dzadzu adz. Dza ini sifatnya adalah hamas, maka ada desis angin yang agak samar-samar. Jadi jangan ditekan ya hurufnya, jangan wakaza dan anginnya jelas, itu bacaan yang salah. Tapi wakadza ya, dza dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Tandanya ada harokah fathah tegak di atas huruf dza. Kemudian nufassilul a. Di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu hamzah a. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Lul a. Kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Nufassilul a ya. Jadi lam ini jelas, tidak boleh dibaca secara dipantul. Lu le a, keluar bunyi le, itu bacaan yang salah. Kemudian a ini dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad badal. Jadi mad badal itu adalah mad pengganti hamzah yang terdapat di awal kalimat. Jadi setiap ada huruf mad yang terdapat pada hamzah, maka itu dinamakan dengan mad badal, bukan mad tabi'i ya. Jadi panjangnya sama, yaitu sama-sama 2 harokah. Kemudian ya dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Jadi berbeda dengan a ya. Mad tabi'i muqaddar, tandanya adalah harokat fathah tegak di atas huruf ya. Kalau mad badal itu terkhusus huruf madnya pada hamzah. Sementara mad tabi'i boleh di huruf apa saja selain hamzah. Kemudian walitas tabi bi ini dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada ya sukun sebelumnya harokah kisrah. Ya. Walitas tabi nasabi. Bi juga dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Lulmu
ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Cukup ditekan saja. Lulmu. Ya, jadi bacaan lam ini tipis, bukan dengan cara dipantul. Jangan dibaca lulemu, keluar bunyi le, itu bacaan yang salah. Kata lain daripada alif lam al-qamariyah yaitu disebut dengan idhar qamariyah. Kemudian mujari, ada jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf jimnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Mujari, keluar bunyi je sekedar saja. Kemudian ri dibaca tipis, yaitu bacaan tarqi karena ra ini berharokat kisrah. Cara bacanya, posisi pangkal lidahnya tidak boleh terangkat ke langit. Jangan ori ya, tapi ri dengan posisi bentuk mulut terbuka seperti orang yang tersenyum. Ri ya. Kemudian min ini dinamakan dengan mad arid lisukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya harokah kisrah. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka mad arid li sukun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah, harus konsisten dengan nafas. Walitastabina sabilul mujrimin. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.